Aku merasa malu memiliki perasaan seperti ini, tetapi aku tidak bisa menghentikannya. Suara itu, yang berbisik di telingaku, Ibu Widya, saat itu benar-benar berbahaya. Ketika bibirnya menyentuh tengkukku, rasanya seluruh tubuhku akan meleleh. Selama 72 tahun hidup, aku tidak pernah menyangka akan merasakan emosi seperti ini. Dia pasti merasakannya juga. Getaran tubuhku semakin dekat. Saat itu, aku benar-benar berharap bibirnya menyentuhku. Malam itu aku tidak bisa tidur. Gosip yang kudengar di pusat kegiatan lansia terus berputar di kepalaku. Bahtiar itu lelaki hidung belang, pernah berselingkuh dengan istri orang sampai menghancurkan rumah tangga mereka. Sambil berbaring di tempat tidur dan menatap langit-langit, aku berpikir, benarkah? Apakah pria yang begitu sopan dan hangat itu benar-benar melakukan hal seperti itu? Tapi, bukankah ada pepatah, tak ada asap jika tak ada api? Pukul 5 pagi, aku akhirnya bangkit dan pergi ke dapur. Sambil minum segelas air, aku melihat keluar jendela. Hujan mulai turun. Cuaca yang muram, seolah mencerminkan suasana hatiku. Nenek, sudah bangun pagi-pagi sekali. Anya, cucuku, keluar dari kamarnya dengan piyama. Iya, Anya. Kenapa kamu belum tidur lagi? Aku terbangun karena suara nenek di dapur. Apa nenek sedang khawatir? Anak-anak memang sangat peka. Dia langsung menyadari perasaanku. Bukan apa-apa. Nenek hanya tidak bisa tidur, tapi Anya terus menatap wajahku dengan saksama. Nenek, akhir-akhir ini nenek terlihat makin cantik, tapi hari ini nenek kelihatan sedih. Nenek tidak sedih, hanya lelah. Itu bohong. Aku memang sedih. Aku tidak menyangka debaran hati yang baru saja kumulai akan hancur seperti ini. Aku berhenti mencuci piring. Sepanjang pagi, saat melakukan pekerjaan rumah, pikiranku hanya tertuju padanya. Semua tingkah laku Pak Bahtiar kembali terbayang. Aku teringat saat kami berdansa tango. Saat lengannya yang kokoh melingkari pinggangku, dada kami hampir bersentuhan. Suara itu, yang berbisik di telingaku, Ibu Widya. Saat itu benar-benar berbahaya. Ketika bibirnya nyaris menyentuh tengkukku, rasanya seluruh tubuhku akan meleleh. Selama 72 tahun hidup, aku tidak pernah menyangka akan merasakan emosi seperti ini. Dia pasti merasakannya juga. Getaran tubuhku semakin dekat. Saat itu, aku benar-benar berharap bibirnya menyentuhku. Aku merasa malu memiliki perasaan ini, tapi aku tidak bisa menghentikannya. Apakah semua itu hanya sandiwara? Saat menyiapkan makan siang, jariku teriris pisau. Aduh, darah mulai mengalir. Saat aku panik mencari plester, air mataku hampir jatuh. Luka kecil, tapi kenapa rasanya begitu sakit? Ah, benar. Yang sakit sebenarnya bukan jariku, tapi hatiku. Sore harinya, aku kebetulan lewat di dekat pusat kegiatan lansia. Biasanya, ini adalah waktu di mana aku akan masuk dan bertemu Pak Bahtiar. Tapi hari ini, langkahku terasa berat. Aku duduk di bangku di depan gedung, ragu-ragu untuk waktu yang lama. Haruskah aku masuk? Atau tidak? Dengan wajah seperti apa aku harus menemuinya? Saat itu, sebuah suara terdengar dari belakang. Loh, ini kan ibu yang ikut kelas dansa itu. Aku menoleh. Ternyata ibu-ibu yang menyebarkan gosip kemarin. Iya? Apakah ibu pasangan dansa Pak Bahtiar? Kemarin ibu dengarkan apa yang kami bicarakan. Jantungku seakan berhenti berdetak. Apakah itu benar? Tanyaku dengan suara bergetar. Tentu saja. Untuk apa kami berbohong? Kata seorang ibu dengan nada meyakinkan. Memang sudah 10 tahun yang lalu, tapi waktu itu benar-benar heboh satu kompleks, tambah ibu yang lain. Istri orang itu cantik sekali, katanya setahun lebih tua dari Pak Bahtiar. Dia relawan di rumah sakit. Cerita yang lebih rinci pun mengalir. Awalnya mereka bertemu saat suami wanita itu dirawat di rumah sakit. Istri Pak Bahtiar juga dirawat di rumah sakit yang sama. Keduanya sama-sama lelah merawat pasangan masing-masing,
lalu saling menghibur dan menjadi dekat. Tapi lama-kelamaan, mereka melewati batas. Suami wanita itu sakit parah, sementara istrinya justru bermain api dengan pria lain. Dadaku terasa sesak. Semakin ku dengar, semakin rumit. Lalu bagaimana akhirnya? Tanpa sadar aku bertanya lebih lanjut. Akhirnya ketahuan. Suami wanita itu kebetulan melihat mereka. Betapa terkejutnya dia, kan? Saat dia sedang sekarat, istrinya bersama pria lain. Ada yang bilang suaminya meninggal lebih cepat karena syok itu. Mereka tidak sampai bercerai, tapi wanita itu akhirnya pindah dari kompleks ini. Dia tidak tahan, mungkin. Bagaimana dengan istri Pak Bahtiar? Istrinya pasti tahu. Tapi, apa yang bisa dia lakukan dengan kesalahan suaminya? Sepertinya dia hanya pasrah dan menahannya. Setelah istrinya meninggal, orang-orang juga berbisik-bisik betapa berat penderitaan batinnya. Cerita yang semakin mengejutkan terus berlanjut. Tapi katanya, akhir-akhir ini di kelas dansa, dia dekat lagi dengan seorang ibu. Seorang ibu menatapku dengan tatapan penuh arti. Ibu harus hati-hati. Pria dengan rekam jejak seperti itu bisa mengulanginya lagi. Apalagi orang tua kan lebih kesepian. Dia memanfaatkan itu, ibu harus lebih waspada. Kata-kata itu menusuk hatiku seperti belati. Dalam perjalanan pulang, kakiku terasa goyah. Apakah semua cerita ini benar? Apakah Pak Bahtiar benar-benar orang seperti itu? Malam itu, Rina, putriku, pulang kerja dan langsung terkejut melihat wajahku. Ibu, ada apa? Wajah ibu pucat sekali. Tidak apa-apa. Ibu baik-baik saja. Apanya yang baik-baik saja? Pasti ada sesuatu di kelas dansa, kan? Pertanyaan tajam Rina membuatku tidak bisa menyembunyikannya lagi. Rina, kalau kita mendengar gosip tentang seseorang, bagaimana kita harus menilainya? Gosip apa, Bu? Ibu hanya mendengar gosip buruk tentang pasangan dansa ibu. Ekspresi Rina menjadi serius. Gosip seperti apa? Katanya dulu dia pernah berselingkuh. Astaga, benarkah? Bu, kalau begitu segera berhenti. Reaksi Rina jauh lebih keras dari yang kuduga. Itu kan gosip yang belum pasti. Meskipun gosip, kita harus hati-hati. Bagaimana kalau ibu yang terluka? Malam itu, aku kembali tidak bisa tidur. Aku terus berpikir, apakah Pak Bahtiar benar-benar orang seperti itu? Atau ini hanya gosip jahat? Tapi, apakah cerita yang begitu rinci itu semuanya bohong? Menjelang subuh, aku gelisah dan akhirnya membuat keputusan. Besok aku akan pergi ke kelas dansa dan bertemu langsung dengan Pak Bahtiar. Aku akan menatap matanya dan memastikan kebenarannya. Tapi aku butuh keberanian besar. Jika gosip itu benar, bagaimana dengan hatiku, cemburu dan curiga yang kurasakan untuk pertama kalinya di usia 72 tahun? Apakah ini sisi lain dari cinta? Kenapa rasanya begitu menyakitkan? Aku takut sekaligus menantikan hari esok. Aku ingin tahu siapa Pak Bahtiar yang sebenarnya. Jika aku bertemu dengannya besok, apa yang harus kutanyakan? Apakah Anda benar-benar berselingkuh? Lalu saya ini apa? Atau haruskah aku berpura-pura tidak tahu? Kamis pagi, sebelum berangkat ke kelas dansa, aku berusaha menenangkan diri. Saat berdiri di depan cermin, penampilanku terlihat lebih kuyu dari kemarin. Tanda kurang tidur sangat jelas. Tenang, tenang, kataku pada diri sendiri sambil berjalan menuju pusat kegiatan. Tapi langkahku terasa lebih berat dari biasanya. Aku tiba di lantai 35 menit sebelum kelas dimulai. Aku datang lebih lambat dari biasanya. Sengaja. Aku ingin mengurangi waktu berhadapan dengan Pak Bahtiar. Saat aku membuka pintu kelas, Pak Bahtiar melihatku dan tersenyum cerah. Ibu Widya, hari ini agak terlambat, ya? Apa ibu kurang sehat? Senyum hangat dan suara penuh perhatian itu. Beberapa hari yang lalu, itu akan membuat jantungku berdebar. Tapi sekarang, kenapa terasa begitu canggung? Tidak, saya hanya sedikit terlambat, jawabku dingin. Ekspresi Pak Bahtiar berubah sedikit bingung. Ah, baiklah.
Kelas dimulai. Hari ini kita akan mengulang langkah-langkah tango yang kita pelajari minggu lalu, kata instruktur. Semua pasangan berdiri berhadapan. Aku pun berdiri di depan Pak Bahtiar, tapi dengan jarak yang berbeda dari biasanya. Ibu Widya, berdirilah sedikit lebih dekat. Ingat, tango itu butuh keintiman. Pak Bahtiar berkata lembut sambil mendekatiku. Tapi aku mundur selangkah. Jarak segini sudah cukup. Mata Pak Bahtiar menunjukkan kebingungan. Baiklah, mari kita mulai. Saat tangannya menyentuh punggungku, seluruh tubuhku menegang. Sentuhan yang beberapa hari lalu membuatku merinding, kini terasa membebani. Pasti tangan ini juga pernah menyentuh wanita lain. Pikiranku terus berkelana. Kami memulai langkah pertama. Pak Bahtiar maju, aku mundur. Tapi aku tidak bisa mengikutinya dengan luwes seperti biasa. Tubuhku kaku. Ibu Widya, Anda tidak apa-apa. Sepertinya tubuh Anda sangat tegang, tanya Pak Bahtiar cemas. Saya baik-baik saja. Tapi aku sama sekali tidak baik-baik saja. Berada sedekat ini dengannya membuatku tidak nyaman. Setiap kali merasakan suhu tubuhnya, perasaan rumit menghampiriku. Coba sesuaikan napas. 1, 2, 3. Instruktur menghitung irama, tapi aku tidak bisa mengikutinya. Kakiku terus salah langkah dengan Pak Bahtiar. Maaf, tidak apa-apa. Coba pelan-pelan lagi. Pak Bahtiar mencoba lagi dengan sabar. Tapi hatiku sudah berada di tempat lain. Setiap kali tangannya melingkari pinggangku, cerita yang kudengar kemarin terlintas di benakku. Pasti dia juga memeluk wanita lain seperti ini. Wanita bersuami itu. Aku tidak tahu rasa cemburu bisa sebisa ini. Perasaan yang pertama kali kurasakan di usia 72 tahun. Dadaku sesak, napasku tertahan. Ibu Widya. Pak Bahtiar memanggil namaku. Aku baru terzadar. Iya, Anda tadi melamun, kan? Ketahuan, ya. Maaf. Saya sedikit lelah. Apa saya melakukan kesalahan? Tanya Pak Bahtiar hati-hati. Di matanya, aku melihat kebingungan dan kekhawatiran sekaligus. Saat itu, hatiku goyah. Apakah dia benar-benar orang jahat? Orang yang tulus mengkhawatirkanku seperti ini? Tapi aku segera menguatkan hati. Tidak. Hanya kondisi saya sedang tidak baik. Kalau begitu, bagaimana kalau hari ini istirahat saja? Jangan memaksakan diri. Perhatiannya membuatku semakin bingung. Jika dia benar-benar orang jahat, akankah dia begitu peduli? Tidak apa-apa. Mari kita lanjutkan. Aku memaksakan diri melanjutkan tarian. Tapi tubuh dan pikiranku tidak sejalan. Saat melakukan putaran di tengah tarian, Pak Bahtiar mengangkat tanganku dan memutarku perlahan. Saat itu, aku kehilangan keseimbangan dan terhuyung. Hati-hati. Pak Bahtiar dengan cepat menangkapku. Saat berada dalam pelukannya yang kuat, jantungku mulai berdebar kencang. Aneh. Aku jelas-jelas mencurigainya, tapi tubuhku masih bereaksi. Kehangatan tubuhnya, aroma parfumnya yang lembut. Tidak, Widya. Sadarlah. Aku segera melepaskan diri dari pelukannya. Terima kasih, kataku dengan suara dingin. Ekspresi Pak Bahtiar semakin muram. Dia pasti menyadari sikapku yang berbeda dari biasanya. Ibu Widya, Anda benar-benar tidak apa-apa? Sepertinya Anda marah. Saya tidak marah. Tapi suaraku terdengar sangat dingin, bahkan aku sendiri terkejut. Menjelang akhir kelas, instruktur berkata, hari ini sepertinya napas kalian kurang selaras. Mungkin kondisinya sedang tidak baik. Minggu depan kita coba lagi dengan lebih alami. Setelah kelas selesai, Pak Bahtiar mendekatiku. Ibu Widya, kalau ada waktu, bisakah kita bicara sebentar? Bicara apa? Sepertinya hari ini ibu marah pada saya. Melihat tatapan tulusnya, hatiku kembali goyah. Haruskah aku memberitahunya? Tentang gosip yang kudengar? Bukan apa-apa. Aku akhirnya menghindar. Kalau begitu, bagaimana kalau minum teh di kafe? Maaf, hari ini saya sibuk.
Kekecewaan melintas di wajah Pak Bahtiar. "Oh, begitu ya? Kalau begitu lain kali." "Iya." Aku menjawab singkat dan bergegas pergi. Saat keluar dari gedung, aku menoleh ke belakang. Pak Bahtiar berdiri di depan pintu kelas, menatapku pergi. Tatapan sedihnya menusuk hatiku. Dalam perjalanan pulang, hatiku semakin kacau. Apakah ini benar? Bersikap sedingin ini padanya hanya karena gosip yang belum pasti. Tapi di sisi lain, aku marah. Jika gosip itu benar, maka semua kata-katanya padaku adalah kebohongan. Pengakuannya di kafe, "Saya mulai menyukai Anda." Janjinya saat memegang tanganku. Malam itu, Rina bertanya setelah melihat ekspresiku. "Ibu, tadi bertemu dengan pria itu di kelas dansa." "Iya." "Bagaimana?" "Biasa saja." "Bohong." "Sama sekali tidak biasa." Wajah ibu tidak terlihat baik. "Apa karena gosip itu?" Tuduhan tajam Rina membuatku terdiam. "Ibu, menurutku lebih baik ibu berhenti saja." "Kenapa?" "Entah gosip itu benar atau tidak, melihat ibu sesulit ini. Mungkin Rina benar. Melanjutkan pertemuan dengan penuh kecurigaan hanya akan menyakiti kami berdua." Tapi di sudut hatiku, ada keinginan untuk mendengar penjelasannya. Malam itu, kembali menjadi malam tanpa tidur. Apa yang harus kulakukan besok? Haruskah aku terus bersikap dingin? Atau memberanikan diri untuk bertanya langsung? Aku tidak pernah menyangka akan mengalami perasaan serumit ini di usia 72 tahun. Apakah cinta memang sesakit ini? Keesokan paginya, Rina bangun lebih awal dari biasanya. Biasanya pagi-pagi dia sibuk bersiap-siap ke kantor dan tidak ada waktu untuk mengobrol, tapi hari ini sepertinya dia sengaja bangun lebih awal. "Ibu, duduklah. Ada yang mau Rina bicarakan." Melihat ekspresi serius Rina, jantungku berdebar. "Bicara apa?" "Berhentilah dari kelas dansa itu." Dia langsung ke pokok permasalahan. "Kenapa tiba-tiba?" "Semalam Rina pikirkan baik-baik. Daripada ibu menderita seperti ini, lebih baik berhenti saja." Rina memegang tanganku. "Menderita? Apa ibu terlihat seperti itu?" "Tentu saja. Beberapa hari ini wajah ibu benar-benar berubah. Tidak bisa tidur nyenyak, makan pun tidak teratur. Mata seorang anak perempuan memang tajam. Meskipun aku mencoba menyembunyikannya, dia melihat semuanya. Ibu hanya sedang tidak enak badan." "Bu, Rina bukan orang bodoh. Ini karena pria itu, kan?" Kata-kata langsung Rina membuatku terdiam. "Pak Bahtiar, kan? Ibu seperti ini karena dia, kan?" "Rina, Bu, jujur saja. Ada apa antara ibu dengannya?" Rina menatap mataku lurus-lurus. Aku tidak bisa menyembunyikannya lagi. Ibu hanya mendengar gosip buruk. "Gosip apa?" "Katanya dulu dia pernah berselingkuh." Ekspresi Rina berubah dingin. "Sudah kuduga. Pasti hal seperti itu." "Rina, ini belum pasti." "Justru karena tidak pasti itu lebih berbahaya, Bu," kata Rina tegas. "Kalau itu benar, ibu mau bagaimana? Di usia 72 tahun dipermainkan oleh seorang playboy? Jangan bicara seperti itu. Ini bukan berlebihan. Ini realistis." Rina berdiri dan berjalan mondar-mandir di dapur. "Bu, Rina benar-benar khawatir. Akhir-akhir ini, ibu bertingkah seperti anak 20 tahun. Kata-kata itu menusuk hatiku. Memilih baju di depan cermin, merias wajah, merasa berdebar-debar. Awalnya kupikir itu hal yang baik. Rina duduk di depanku dan melanjutkan. "Awalnya Rina pikir, tidak apa-apa, ibu juga seorang wanita. Tapi sekarang Rina lihat, ini terlalu berbahaya." "Apa yang berbahaya?" Ibu terbawa emosi. Tidak bisa berpikir jernih. Kata-kata Rina tidak salah. Akhir-akhir ini aku memang berbeda. Selama 72 tahun hidup, kapan terakhir kali aku seemosional ini, Rina? Tapi perasaan seseorang tidak bisa dihentikan begitu saja. Makanya harus dihentikan secepatnya. Rina menggenggam tanganku erat. "Bu, lihatlah kenyataan. Usia 72 dan 74 tahun.
Romansa apa di usia senja begini? Apa orang tua tidak boleh jatuh cinta? Aku membalas, boleh saja. Tapi jangan sampai kehilangan akal sehat. Kehilangan akal sehat? Apa ibu pikir ibu masih punya akal sehat? Menaruh hati pada orang yang belum jelas asal-usulnya, lalu bingung begini hanya karena mendengar gosip. Kata-kata Rina tajam. Bu, ibu tahu kenapa Rina menentang sekeras ini? Kenapa? Karena Rina takut ibu terluka. Kalau ibu terluka, Rina juga ikut sakit. Suara Rina terdengar tulus. Setelah ayah meninggal, Rina melihat sendiri betapa menderitanya ibu. Luka itu saja belum sembuh total. Bagaimana kalau ibu terluka lagi? Kata-kata itu membuat hatiku terenyuh. Dan pikirkan juga Anya dan Ardi. Apa urusannya dengan mereka? Bagaimana kalau mereka tahu neneknya pacaran dengan pria aneh? Jangan langsung menyimpulkan dia pria aneh. Kalau gosip itu benar, dia memang pria aneh, kan? Kata Rina frustrasi. Saat itu, Anya keluar dari kamarnya. Nenek, ibu, kenapa bicara keras-keras? Tidak, Anya. Kami hanya sedang mengobrol. Seperti sedang bertengkar. Meskipun Anya bilang kami seperti bertengkar, aku merasa kesal pada Rina. Rina, jangan bicara terlalu kasar. Ini bukan kasar, ini kenyataan. Rina meninggikan suaranya. Anya terkejut dan bersembunyi di belakangku. Nenek, kenapa ibu marah? Tidak apa-apa, Anya. Ibu hanya khawatir pada nenek. Tapi Anya terus terlihat cemas. Aku harus ke sekolah. Baiklah, nenek akan mengantarmu. Saat aku bersiap mengantar Anya, Rina berkata lagi, Bu, sebelum Rina berangkat kerja, tolong putuskan. Memutuskan apa? Berhenti dari kelas dansa atau tidak? Rina, itu keputusanku. Kalau begitu, Rina juga akan membuat keputusan. Suara Rina menjadi dingin. Keputusan apa? Kalau ibu terus bertemu dengan pria itu, Rina akan membawa anak-anak pergi dari sini. Rasanya dunia runtuh. Rina, apa maksudmu? Rina serius. Karena ibu sudah kehilangan akal sehat, Rina harus melindungi anak-anak. Kehilangan akal sehat? Iya. Menaruh hati pada pria yang belum jelas, apa itu normal? Aku tidak bisa menjawab. Apakah aku benar-benar kehilangan akal sehat? Bu, Rina serius. Putuskan sebelum memberikan pengaruh aneh pada anak-anak. Rina, kamu sedang mengancam ibu? Ini bukan ancaman. Rina memberikan pilihan. Pilih pria itu, atau pilih keluarga. Dalam perjalanan mengantar Anya ke sekolah, aku terus berpikir. Apakah Rina benar? Apakah aku benar-benar kehilangan akal sehat? Tapi di sisi lain, aku merasa tidak adil. Apa karena usiaku sudah 72, aku tidak boleh jatuh cinta? Tidak boleh bertemu orang baru? Nenek sedih. Anya menggenggam tanganku erat. Kenapa? Wajah nenek kelihatan sedih. Apa aku menunjukkan wajah seperti ini bahkan di depan cucuku? Nenek tidak apa-apa, Anya. Ibu tadi marah pada nenek. Bukan marah, tapi khawatir. Kalau nenek sakit, aku juga sedih. Kata-kata Anya membuatku ingin menangis. Dalam perjalanan pulang, aku membuat keputusan. Hari ini, aku harus bertemu Pak Bahtiar dan memastikan kebenarannya. Aku tidak bisa terus membuat keluargaku cemas seperti ini. Siapa sebenarnya dia? Apakah gosip itu benar? Aku akan memastikan semuanya dan membuat keputusan. Meskipun aku akan terluka, aku tidak bisa terus berada dalam situasi yang tidak jelas ini. Sore itu, aku memberanikan diri menelepon Pak Bahtiar. Setelah ragu-ragu cukup lama, aku menekan nomornya. Setiap kali nada sambung berbunyi, jantungku berdebar kencang. Halo? Saat mendengar suara Pak Bahtiar, aku terdiam sejenak. Halo? Ini Ibu Widya? Iya, ini saya. Ah, selamat sore. Terima kasih sudah menelepon. Suaranya terdengar senang sekaligus hati-hati. Pak Bahtiar, kalau ada waktu, bisakah kita bertemu untuk bicara? Tentu saja. Kapan dan di mana? Apa bisa sekarang? Iya, bisa. Mau bertemu di mana?
Di taman dekat pusat kegiatan. Di tempat yang sepi agar kita bisa bicara. Baik. Sampai bertemu 30 menit lagi. Setelah menutup telepon, aku ragu sejenak. Apakah ini keputusan yang benar? Saat tiba di taman, Pak Bahtiar sudah menunggu. Dia duduk di bangku, tampak tenggelam dalam pikirannya. Mendengar langkah kakiku, dia menoleh, lalu berdiri dan menyapa. Anda sudah datang. Iya. Keheningan canggung menyelimuti kami. Aku tidak tahu harus mulai dari mana. Ibu Widya, silakan duduk. Pak Bahtiar mempersilakan sambil duduk lebih dulu di bangku. Aku duduk agak jauh darinya. Pak Bahtiar, ada yang ingin saya tanyakan. Iya, silakan. Dulu. Bapak pernah menjalin hubungan dengan wanita lain? Aku bertanya langsung. Aku tidak bisa berbelit-belit lagi. Ekspresi Pak Bahtiar menegang. Dia terdiam cukup lama. Siapa yang mengatakan itu? Saya mendengar gosip tentang seorang wanita bersuami 10 tahun yang lalu. Ah, Pak Bahtiar menghela napas panjang. Jadi tentang cerita itu. Jadi itu benar? Ibu Widya, saya akan menjelaskannya. Tolong dengarkan sampai selesai, baru ibu menilainya. Pak Bahtiar menatap mataku lurus-lurus. Memang benar ada kejadian seperti itu, tapi tidak seperti yang orang-orang katakan. Jantungku seakan berhenti berdetak. Ternyata benar. 10 tahun lalu, istri saya sedang berjuang melawan kanker. Saya berkenalan dengan istri seorang pasien yang dirawat di rumah sakit yang sama. Pak Bahtiar mulai bercerita perlahan, namanya Ibu Melati. Suaminya menderita kanker paru-paru stadium akhir, sementara istri saya kanker payudara. Awalnya kami benar-benar bertemu sebagai sesama wali pasien. Karena situasi kami sama-sama sulit, kami jadi sering berbagi cerita. Lalu kalian menjalin hubungan? Aku tidak sabar dan memotongnya. Bukan, Ibu Widya. Kami tidak pacaran. Pak Bahtiar menggeleng. Kami hanya saling memahami penderitaan satu sama lain. Saat lelah merawat, kami saling memberi semangat, kadang minum kopi di kafe rumah sakit sambil berbagi beban hati. Apa itu tidak berkembang menjadi cinta? Jujur saja, kalau saya bilang tidak ada perasaan sama sekali, itu bohong. Pak Bahtiar menunduk. Tapi kami tidak melewati batas. Kami tidak pernah berpegangan tangan, apalagi berpelukan. Lalu kenapa ada gosip seperti itu? Suatu hari, Bu Melati pingsan saat merawat suaminya. Saya membopongnya ke UGD. Saat itu, kebetulan ada kenalan suaminya yang melihat. Dia salah paham. Dia melihat saya seperti sedang memeluk Bu Melati. Suara Pak Bahtiar bergetar. Setelah itu bagaimana? Berita itu sampai ke suami Bu Melati. Tentu saja dia sangat marah. Wajar. Bagaimana dengan Bu Melati? Dia sudah meminta maaf pada suaminya, tapi suaminya tidak mau memaafkan kesalahpahaman itu. Akhirnya, setelah suaminya meninggal, Bu Melati pindah dari kompleks kami. Dan cerita itu juga sampai ke telinga istri saya. Suara Pak Bahtiar semakin pelan. Apa kata istri Bapak? Awalnya dia marah. Tentu saja. Tapi setelah saya jelaskan yang sebenarnya, akhirnya dia percaya. Dia percaya? Iya. Istri saya sangat mengenal saya. Dia tahu saya bukan orang seperti itu. Tapi ekspresi Pak Bahtiar masih muram. Tapi istri saya sangat menderita secara batin. Pandangan orang-orang di kompleks, bisik-bisik mereka. Istri saya menderita karena saya. Apa Bapak menyesal? Saya tidak menyesal berteman baik dengan Bu Melati. Dia juga sedang dalam masa sulit, begitu juga saya. Tapi saya selamanya akan menyesal telah menyakiti istri saya. Meskipun itu bukan niat saya. Pak Bahtiar menatap mataku. Ibu Widya, saya tidak pernah berselingkuh. Hubungan saya dengan Bu Melati murni persahabatan. Lalu kenapa orang-orang bicara seperti itu? Kesalahpahaman itu menjadi kebenaran. Orang-orang hanya melihat apa yang ingin mereka lihat dan mendengar apa yang ingin mereka dengar. Apalagi di lingkungan seperti ini, gosip yang sudah menyebar sulit untuk hilang. Pak Bahtiar menghela napas.
Bahkan setelah 10 tahun, masih ada orang yang memandang saya seperti itu. Mendengar penjelasan Pak Bahtiar, ceritanya sangat berbeda dengan yang dikatakan orang-orang. Tapi masih ada bagian yang membuatku ragu. Pak Bahtiar, tolong katakan dengan jujur. Apa Bapak tidak mencintainya? Pak Bahtiar berpikir lama, lalu menjawab, jujur, hati saya tertarik padanya. Sebagai sesama orang yang mengalami penderitaan yang sama. Tapi apakah itu cinta? Saya tidak yakin. Yang pasti adalah, selama istri saya masih hidup, saya tidak pernah mencintai wanita lain. Lalu bagaimana dengan sekarang? Aku memberanikan diri bertanya. Perasaan Bapak pada saya, apakah itu tulus? Atau Bapak hanya mencari pelipur lara yang lain? Pak Bahtiar mencoba memegang tanganku, tapi aku menghindar. Ibu Widya, semua yang saya katakan pada Anda adalah tulus. Bagaimana saya bisa percaya? Ini berbeda dengan Bu Melati. Pak Bahtiar berkata dengan suara memohon. Dulu saya sedang bingung. Sulit menerima kematian istri saya dan merasa putus asa. Tapi sekarang berbeda, saya tahu pasti perasaan saya. Sejak pertama kali melihat Ibu Widya, saya merasakan sesuatu yang istimewa. Bukan hanya karena kesepian. Melihat tatapan tulusnya, hatiku goyah. Tapi aku masih takut. Pak Bahtiar, saya takut. Takut apa? Takut terluka lagi. Dan saya khawatir dengan keluarga saya. Putri saya menyuruh saya berhenti. Berhenti bertemu dengan Anda. Ekspresi Pak Bahtiar menjadi muram. Kalau begitu, apakah Ibu akan berhenti? Saya tidak tahu. Saya benar-benar tidak tahu, kataku jujur. Saya ingin percaya pada kata-kata Pak Bahtiar. Tapi itu tidak mudah. Beri saya waktu, Ibu Widya. Saya akan membuktikannya. Bagaimana cara membuktikannya? Dengan tindakan. Ketulusan hanya bisa diketahui seiring berjalannya waktu, kan? Saat itu, rintik hujan mulai turun dari langit. Hujan, kata Pak Bahtiar sambil berdiri. Saya bawa payung. Mari saya antar. Tidak apa-apa, saya bisa sendiri. Tapi hujan turun semakin deras. Akhirnya, aku berada di bawah payung Pak Bahtiar. Payung itu kecil, sehingga bahu kami bersentuhan. Aku bisa merasakan suhu tubuhnya, dan aroma parfumnya yang familiar tercium. Ibu Widya. Pak Bahtiar berhenti berjalan dan menatapku. Di tengah hujan, tatapan matanya terlihat begitu sendu. Saat itu, jantungku kembali berdebar. Saat kami berdiri di bawah payung di tengah hujan itu terasa seperti selamanya. Pak Bahtiar dan aku begitu dekat, hanya suara hujan yang terdengar dan dunia terasa hening, tatapan matanya yang dalam menatapku. Ibu Widya, suaranya bergetar. Maukah Ibu mempercayai saya? Aku tidak tahu harus menjawab apa. Di satu sisi, aku ingin percaya. Pada penjelasannya yang tulus, pada tatapannya yang memohon. Tapi di sisi lain, aku masih takut. Pak Bahtiar. Ya, saya butuh waktu. Pak Bahtiar mengangguk. Baik, saya akan menunggu. Suara rintik hujan yang jatuh di payung semakin cepat. Angin mulai bertiup, membuat payung bergoyang. Pak Bahtiar memegang payung lebih erat dan memiringkannya ke arahku, agar aku tidak basah. Saat itu, bahunya mulai basah oleh hujan. Pak Bahtiar, Anda basah. Tidak apa-apa. Yang penting Ibu Widya tidak basah. Kata-kata itu membuat hatiku terenyuh. Apakah perhatian kecil seperti ini benar-benar sandiwara? Atau tulus? Biar saya yang pegang payungnya. Tidak usah. Saya tidak apa-apa, kata Pak Bahtiar sambil tersenyum. Rambutnya yang basah menempel di dahi, kenapa terlihat begitu menarik. Perjalanan pulang terasa begitu singkat. Saat tiba di depan rumah, Pak Bahtiar berkata, Ibu Widya, saya lega bisa menceritakan yang sebenarnya hari ini. Pak Bahtiar. Iya? Apakah? Apakah itu benar-benar tulus? Dia menatap mataku lurus-lurus dan menjawab, saya bersumpah demi hidup saya. Perasaan saya pada Ibu Widya tulus. Kata-kata itu membuatku hampir menangis. Kalau begitu,
Apakah Bapak akan tetap datang ke kelas dansa? Itu. Kalau Ibu Widya menginginkannya. Saya mau. Kata-kata yang keluar dari mulutku bahkan mengejutkanku sendiri. Benarkah? Iya. Tapi mungkin tidak bisa sama seperti dulu. Pak Bahtiar menunjukkan ekspresi kecewa. Saya mengerti. Pelan-pelan saja tidak apa-apa. Terima kasih, Pak Bahtiar. Tidak. Seharusnya saya yang berterima kasih. Karena Ibu sudah mau mendengarkan. Dia melipat payungnya. Kalau begitu, sampai bertemu di kelas besok? Iya. Melihat Pak Bahtiar pergi, perasaan campur aduk menyelimutiku. Keinginan untuk percaya dan keraguan terus berperang di dalam hati. Saat masuk rumah, Rina sudah pulang kerja. Ibu dari mana saja? Bajunya basah. Iya, tadi keluar sebentar kehujanan. Apa ibu bertemu dengan pria itu? Tatapan tajam Rina mengamatiku. Iya. Aku menjawab jujur. Ibu sudah mendengar penjelasannya. Apa ibu percaya? Bagaimana harus kujawab? Ibu, tidak tahu. Rina menghela napas. Ibu, apa katanya? Katanya, kejadian di masa lalu itu hanya kesalahpahaman. Sebenarnya dia tidak berselingkuh. Kata-kata seperti itu semua orang bisa mengucapkannya. Tapi dia menjelaskannya secara rinci. Situasi saat itu. Bu, bagaimana kita bisa memastikan semua itu benar? Rina benar. Aku tidak bisa tahu kebenarannya hanya dengan mendengar cerita Pak Bahtiar. Rina, ibu akan tetap datang ke kelas dansa. Ibu, tapi ibu akan hati-hati. Tidak akan gegabah mengambil keputusan. Kalau begitu, Rina juga akan melakukan apa yang harus Rina lakukan. Suara Rina menjadi dingin. Maksudmu? Rina akan mencari tahu tentang pria itu. Apakah benar hanya kesalahpahaman seperti yang ibu katakan? Rina, jangan lakukan itu. Kenapa? Ini untuk melindungi ibu. Tapi itu sama saja mengorek privasi orang lain. Nyawa ibu lebih penting. Kata Rina tegas. Jika memang kata-katanya tidak bohong, apa yang perlu ditakutkan? Malah dia akan percaya diri, kan? Aku tidak bisa membantah kata-kata Rina. Tunggu beberapa hari. Rina akan cari tahu kebenarannya. Malam itu, aku tidur dengan hati yang semakin rumit. Apa yang sebenarnya benar? Haruskah aku percaya penjelasan Pak Bahtiar? Atau memang ada hal lain yang disembunyikan? Keesokan paginya, sebelum berangkat ke kelas dansa, hatiku terasa berat. Meskipun sudah mendengar penjelasan Pak Bahtiar, hatiku masih belum tenang. Keinginan untuk percaya dan keraguan terus berperang. Saat tiba di pusat kegiatan, aku merasakan suasana yang berbeda. Di lobi lantai 1, beberapa ibu melihatku lalu berbisik-bisik. Itu, yang berdansa dengan Pak Bahtiar. Oh, Bu Widya. Iya, akhirnya dia juga. Aku tahu apa maksudnya, dan dadaku terasa sesak. Saat menaiki tangga, aku merasa tatapan mereka mengikutiku. Seolah-olah aku telah melakukan kesalahan. Saat masuk ke ruang dansa di lantai 3, suasananya lebih sepi dari biasanya. Orang-orang melirikku. Selamat pagi, sapaku. Tapi jawaban mereka lebih dingin dari biasanya. Pak Bahtiar mendekatiku. Ibu Widya, selamat pagi. Iya, jawabku dingin. Meskipun sudah mendengar penjelasannya kemarin, hatiku masih belum nyaman. Saat itu, aku mendengar suara bisik-bisik di sekitarku. Mulailah deh. Memang begitu, kan? Cinta di usia senja. Kata-kata itu mengganggu telingaku. Baiklah, kelas kita mulai. Instruktur mencoba mengubah suasana dengan suara keras. Hari ini, bagaimana kalau kita berlatih dengan bertukar pasangan? Tiba-tiba ada usulan untuk bertukar pasangan. Biasanya tidak pernah seperti ini. Ibu Widya, untuk minggu ini coba dengan pasangan lain, ya, kata instruktur sambil menatapku. Kenapa? Tanyaku bingung. Hanya agar Anda bisa mencoba dengan berbagai pasangan. Tapi ekspresi instruktur terlihat canggung. Pasti ada alasan lain. Saya dengan Pak Bahtiar. Tidak apa-apa, Bu Widya, kata Pak Bahtiar pelan.
Tapi suaranya terdengar kecewa. Akhirnya, aku berpasangan dengan pria lain. Pasangan baruku adalah Pak Kardi, usianya akhir 60. An, mohon bimbingannya, sapaku sopan, tapi terasa canggung. Selama ini aku hanya berdansa dengan Pak Bahtiar. Bu Widya, saya sudah banyak dengar gosip, kata Pak Kardi sambil berdansa. Gosip? Katanya ibu dekat dengan Pak Bahtiar. Tapi ibu harus hati-hati. Kenapa? Masa lalunya kan agak rumit. Lagi-lagi cerita itu. Ah, tentu saja sekarang mungkin sudah berubah. Tapi orang yang pernah melakukan hal seperti itu, kata Pak Kardi dengan nada penuh arti. Orang-orang lain yang sedang berdansa di sekitar kami melirik ke arah kami. Di sisi lain, Pak Bahtiar sedang berdansa dengan wanita lain. Melihatnya, aku merasakan perasaan aneh. Entah cemburu atau kecewa. Bu Widya, fokus, kata Pak Kardi. Maaf, tapi pandanganku terus tertuju pada Pak Bahtiar. Saat istirahat, aku pergi ke kamar kecil. Di dalam, beberapa ibu sedang mengobrol. Bu Widya akhirnya kena juga, ya. Kena apa? Terpikat sama Pak Bahtiar itu. Awalnya bilang tidak, tapi memang begitu, kan? Semakin tua, semakin kesepian, jadi gampang luluh. Jantungku berdebar kencang. Tapi Pak Bahtiar itu juga, ya, selalu saja menggoda wanita-wanita baru. Memang ada wanita lain? Tentu saja. Katanya di program lain di pusat kegiatan ini dia juga dekat dengan ibu-ibu lain. Astaga. Berarti Bu Widya tidak tahu, ya? Polos sekali. Aku tidak tahan mendengarnya lagi. Saat aku membuka pintu kamar kecil, ibu-ibu itu terkejut melihatku lalu terdiam. Ah, Bu Widya. Dari kapan? Iya. Aku menyapa dengan canggung lalu kembali ke kelas. Kelas dilanjutkan, tapi aku tidak bisa fokus. Kata-kata itu terus berputar di kepalaku. Ada wanita lain. Menggoda wanita-wanita baru. Aku melirik Pak Bahtiar. Dia sedang berdansa dengan gembira bersama pasangan barunya. Apakah aku hanya salah satu dari sekian banyak wanita baginya? Bu Widya, Anda tidak apa-apa? Tanya Pak Kardi cemas. Iya, tidak apa-apa. Tapi aku sama sekali tidak baik-baik saja. Tatapan orang-orang di sekitarku terasa tajam. Seolah-olah aku sedang melakukan hal bodoh. Bu Widya, sepertinya kondisi Anda sedang tidak baik hari ini. Bagaimana kalau pulang lebih awal? Instruktur menyarankan dengan hati-hati. Terdengar seperti mengusirku secara halus. Baik. Saya akan pulang. Saat aku membereskan tasku untuk pergi, Pak Bahtiar mendekat. Bu Widya, mau kemana? Mau pulang. Sejak tadi wajah Anda tidak terlihat baik. Apa ada sesuatu? Saat itu, semua mata tertuju pada kami. Tidak ada apa-apa, kataku dingin lalu keluar dari kelas. Saat keluar dari gedung, aku menoleh ke belakang. Dari balik jendela, orang-orang sedang mengamatiku. Aku merasa malu. Di usia 72 tahun, aku tidak menyangka akan menerima tatapan seperti ini. Dalam perjalanan pulang, aku terus berpikir, apakah aku benar-benar bodoh? Terlalu mudah percaya pada kata-kata Pak Bahtiar. Saat tiba di rumah, Rina sudah pulang kerja. Ibu, pulangnya cepat. Iya. Bagaimana kelas dansanya? Bagaimana harus kujawab? Haruskah aku ceritakan bagaimana orang-orang memandangku? Biasa saja. Wajah ibu tidak terlihat baik. Rina mengamati wajahku dengan saksama. Rina, tadi di pusat kegiatan ibu merasa sedikit tidak nyaman. Kenapa? Eida apa? Tatapan orang-orang terasa membebani. Ekspresi Rina menjadi serius. Sudah kuduga. Aku sudah khawatir tentang itu. Khawatir tentang apa? Bu, di antara orang-orang tua, cerita seperti itu pasti menyebar lebih cepat, kan? Cerita seperti apa? Cerita tentang hubungan asmara. Apalagi ibu yang seorang janda dekat dengan seorang pria. Rina berkata hati-hati. Orang-orang pasti akan lebih tertarik dan mengawasi. Benar?
Tadi tatapan mereka benar-benar tajam. Bu, kalau ibu merasa berat, istirahat sejenak juga tidak apa-apa, saran Rina dengan lembut. Istirahat? Maksudku kelas dansa. Itu kan bukan sesuatu yang harus dilakukan sekarang juga. Ibu tidak perlu melakukannya sampai stres. Aku mengangguk mendengar kata-kata Rina. Memang benar, malam itu, aku kembali tidak bisa tidur. Haruskah aku pergi ke kelas dansa besok? Atau tidak? Aku semakin bingung. Keesokan harinya adalah hari kelas dansa. Setelah ragu-ragu cukup lama, aku akhirnya memutuskan untuk pergi. Aku tidak bisa mengakhirinya begitu saja. Saat tiba di pusat kegiatan, Pak Bahtiar sudah datang lebih awal dan sedang menatap keluar jendela. Dia tampak tenggelam dalam pikirannya. Selamat pagi. Saat aku menyapanya, Pak Bahtiar menoleh. Ah, Bu Widya, Anda datang. Suaranya berbeda dari biasanya. Seperti sudah mengambil keputusan. Bu Widya, bisakah kita bicara sebentar? Iya. Kami duduk di sudut ruangan sebelum orang lain datang. Pak Bahtiar terdiam sejenak, lalu mulai bicara. Ibu Widya, saya berencana untuk berhenti. Apa? Aku terkejut mendengar kata-kata yang tiba-tiba itu. Berhenti dari kelas dansa? Iya. Melihat Ibu Widya menderita karena saya, sepertinya lebih baik saya yang pergi. Ekspresi Pak Bahtiar terlihat sedih. Kemarin saya juga lihat, orang-orang memandang Ibu Widya dengan aneh. Itu karena saya, kan? Agar Ibu Widya bisa belajar dansa dengan nyaman, saya akan mencari tempat lain. Pak Bahtiar tersenyum getir. Saat itu, sesuatu memenuhi dadaku. Pria ini rela melepaskan dansa yang disukainya demi aku. Pak Bahtiar, tunggu sebentar. Iya? Kenapa pandangan orang lain begitu penting? Kata-kata yang keluar dari mulutku bahkan mengejutkanku sendiri. Bu Widya, apa kita melakukan kesalahan? Apakah berdansa itu salah? Apakah saling menyukai itu salah? Pak Bahtiar menatapku dengan ekspresi terkejut. Tapi orang-orang, saya tidak peduli apa kata orang-orang. Aku benar-benar merasa begitu. Tiba-tiba semuanya menjadi jelas. Pak Bahtiar, sisa waktu kita di usia ini berapa lama lagi? 10 tahun? 20 tahun? Apa kita akan menghabiskan waktu berharga itu dengan memikirkan pandangan orang lain? Mata Pak Bahtiar berbinar. Saya tidak mau menyesal. Menyesal? Iya. Waktu yang bisa saya habiskan untuk berdansa dengan Pak Bahtiar, saat-saat yang mendebarkan dan membahagiakan ini. Pak Bahtiar menatap tanganku. Anda benar-benar tidak apa-apa. Tidak apa-apa. Tidak, saya akan membuatnya baik-baik saja. Saat itu, peserta lain mulai berdatangan. Aku menggenggam tangan Pak Bahtiar erat. Pak Bahtiar, hari ini kita berdansa. Bu Widya, dengan percaya diri. Dengan kepala tegak, Pak Bahtiar menatapku dengan haru. Apakah benar-benar tidak apa-apa? Tidak apa-apa. Yang penting kita bahagia, kan? Orang-orang mulai melirik kami. Tapi kali ini, aku tidak peduli. Baiklah, kelas hari ini kita mulai. Instruktur masuk dengan ceria. Silakan berdiri berhadapan dengan pasangan masing-masing. Pak Bahtiar dan aku saling menatap lalu berdiri berhadapan. Aku bisa merasakan tatapan orang-orang di sekitar, tapi kali ini aku tidak menghiraukannya. Hari ini kita akan berlatih waltz. Pak Bahtiar mengulurkan tangannya padaku. Maukah Anda berdansa, Bu Widya? Tentu. Saat aku memegang tangannya, kehangatan menyebar ke seluruh tubuhku. Saat Pak Bahtiar meletakkan tangannya di punggungku, terasa begitu alami. Tatapan orang lain tidak lagi penting. 1, 2, 3. Saat musik dimulai, kami bergerak dengan alami. Lebih bebas dan nyaman dari sebelumnya. Di tengah tarian, Pak Bahtiar berbisik, "Terima kasih, Bu Widya." Untuk apa? Karena sudah memberanikan diri. Seharusnya saya yang berterima kasih. Karena Bapak tidak menyerah. Kami saling tersenyum. Aku bisa mendengar suara bisik-bisik,
tapi tidak peduli. Astaga, mereka berdua. Tapi tarian mereka bagus juga, ya. Ternyata cinta tidak memandang usia. Justru kata-kata terakhir itu membuatku senang. Setelah kelas selesai, Pak Bahtiar bertanya, "Bu Widya, Anda benar-benar tidak apa-apa?" Orang-orang, Pak Bahtiar, jangan bicarakan itu lagi. Baik, kita jalani hidup dengan cara kita sendiri. Pak Bahtiar mengangguk dalam-dalam. Kalau begitu, besok bagaimana kalau kita minum teh di kafe? Boleh. Benaka? Iya. Kita pergi dengan percaya diri. Senyum cerah merekah di wajah Pak Bahtiar. Saat keluar dari gedung, aku tidak melepaskan tangan Pak Bahtiar. Aku tidak peduli orang-orang melihat atau tidak. Sekarang aku yakin. Usia tua bukan alasan untuk melepaskan cinta. Meskipun usiaku 72 tahun, meskipun orang-orang di sekitar berkata apa, perasaanku adalah keputusanku sendiri. Perjalanan pulang terasa ringan. Sudah lama aku tidak merasa sebahagia ini. Saat-saat berdansa dengan Pak Bahtiar, perasaan saat saling menggenggam tangan erat. Aku tidak akan bersembunyi lagi. Aku akan mengakui perasaanku dengan percaya diri dan bersama Pak Bahtiar. Semakin tua, aku semakin sadar betapa berharganya sisa waktu. Jika aku bisa menghabiskan waktu berharga itu bersama orang yang kucintai, adakah berkah yang lebih besar dari itu? Saat tiba di rumah, ketika Rina bertanya, "Bagaimana hari ini?" Aku menjawab dengan senyum cerah, sangat menyenangkan. Wajah ibu benar-benar berbeda. Iya, mungkin karena suasana hatiku sedang baik. Malam itu, untuk pertama kalinya setelah sekian lama, aku bisa tidur dengan nyenyak. Aku menantikan hari esok. Hari esok bersama Pak Bahtiar. Keesokan harinya, aku bertemu Pak Bahtiar di kafe yang kami janjikan. Sesuai dengan tekadku kemarin, aku berjalan masuk dengan percaya diri. Aku tidak peduli orang-orang melihat atau tidak. Anda datang lebih awal, kata Pak Bahtiar sambil berdiri dengan senyum cerah. Iya. Karena suasana hati saya baik, saya datang lebih awal. Saya juga. Semalam saya tidak bisa tidur. Kenapa? Terlalu bahagia. Kata-kata Yaoyur Pak Bahtiar membuat wajahku memerah. Pak Bahtiar, Bu Widya, kemarin saya benar-benar berterima kasih. Karena sudah memberanikan diri. Seharusnya saya yang berterima kasih. Karena sudah memberiku kesempatan untuk berpikir ulang saat aku hampir menyerah. Kami mengobrol sambil minum kopi hitam hangat. Pak Bahtiar, sejak kapan Bapak suka menari? Sebenarnya, waktu muda saya belajar bersama istri saya. Oh, begitu ya. Istri saya suka menari. Tapi karena sibuk membesarkan anak dan urusan hidup, entah sejak kapan kami tidak punya kesempatan menari lagi. Suara Pak Bahtiar terdengar penuh kerinduan. Setelah istri saya meninggal, kebetulan saya melihat poster di pusat kegiatan, tiba-tiba saya ingin menari lagi. Jadi karena itu Bapak mulai? Iya. Ada kenangan dengan istri saya, dan waktu sendirian terasa terlalu panjang. Saat itu aku sadar. Pak Bahtiar juga kesepian sepertiku. Betapa panjang dan sepinya waktu yang dihabiskannya sendirian. Bagaimana dengan Ibu Widya? Saya? Awalnya saya mulai karena masalah lutut. Tapi sekarang saya jadi suka menari itu sendiri. Terutama saat berdansa dengan Pak Bahtiar. Pak Bahtiar terlihat senang. Bu Widya, omong-omong. Iya, ada pengumuman di pusat kegiatan tentang pentas akhir tahun. Pentas? Iya. Para peserta kelas dansa akan menampilkan tarian yang sudah dipelajari di depan keluarga mereka. Jantungku berdebar. Apa kita bisa ikut? Tentu saja. Kita ikut bersama, kata Pak Bahtiar dengan antusias. Tapi apa saya bisa melakukannya dengan baik? Bu Widya punya bakat menari. Jangan khawatir. Kalau begitu, apa kita benar-benar akan mencobanya? Iya. Tentu saja. Kita berdansa dengan percaya diri di depan keluarga. Membayangkannya saja sudah membuatku berdebar. Menampilkan tarian yang indah di depan Rina, Anya, dan Ardi. Mereka pasti akan terkejut.
Kalau begitu kita harus lebih banyak berlatih. Benar. Bagaimana kalau kita punya waktu latihan tambahan di luar jam kelas? Boleh. Kami merencanakan pentas dengan gembira. Selasa minggu berikutnya, di kelas dansa, pengumuman resmi tentang pentas diumumkan. Kami akan mengadakan pentas pada akhir Desember. Bagi yang ingin berpartisipasi, silakan mendaftar. Mendengar kata-kata instruktur, orang-orang mulai berbisik. Apa kita bisa? Keluarga akan datang menonton, apa tidak malu? Tapi aku tidak ragu dan mengangkat tangan. Kami akan ikut. Oh, Bu Widya, bagus. Pak Bahtiar juga ikut, kan? Tentu saja. Orang lain menatap kami dengan aneh. Mungkin mereka terkejut melihat kami yang kemarin masih canggung, kini begitu proaktif. Kalau begitu, sampai pentas nanti kita harus berlatih lebih keras, kata instruktur sambil tersenyum. Mulai hari ini, sebagai persiapan pentas, kita akan belajar langkah yang lebih sulit. Bagaimana? Baik, kelas dimulai. Hari ini kami belajar langkah waltz yang lebih sulit. Kali ini kita akan mencoba langkah promenade. Agak rumit, jadi ikuti pelan-pelan. Instruktur memberikan contoh. Memang terlihat sulit. Pak Bahtiar, Bu Widya, silakan coba lebih dulu. Baik. Pak Bahtiar dan aku maju dengan percaya diri. Pak Bahtiar memegang tanganku dan mengambil posisi dasar. Sekarang sudah terasa sangat alami. 1, 2, 3. Kami mulai bergerak mengikuti irama musik. Sampai langkah dasar, tidak ada masalah. Tapi saat beralih ke bagian promenade. Tiba-tiba Pak Bahtiar terhuyung. Pak Bahtiar. Aku mencoba menahannya, tapi dia langsung jatuh ke lantai. Pak Bahtiar. Instruktur berlari menghampiri. Pak Bahtiar. Pak Bahtiar. Aku mengguncang tubuhnya, tapi tidak ada jawaban. Telepon ambulans. Teriak instruktur pada peserta lain. Pak Bahtiar. Buka mata Anda. Kumohon. Aku menggenggam tangannya erat dan terus memanggilnya. Wajahnya pucat, napasnya terdengar berat. Tidak. Pak Bahtiar. Tidak. Air mataku tumpah. Baru saja kami tertawa bahagia sambil menari. Baru saja kami begitu bersemangat membicarakan pentas. Ambulans akan segera datang. Tenanglah. Instruktur memeluk bahuku. Tapi bagaimana aku bisa tenang? Orang yang baru saja tertawa di sampingku kini terbaring seperti ini. Pak Bahtiar, kumohon. Kumohon sadarlah. Aku mengelus dahinya sambil berbisik. Kita bahkan belum tampil di pentas. Masih banyak yang harus kita bicarakan. Suara sirene ambulans semakin mendekat. Ibu Widya, tolong minggir. Kami harus memberikan pertolongan pertama. Petugas medis masuk dan memeriksa Pak Bahtiar. Bagaimana keadaannya? Dia tidak apa-apa? Tanyaku panik. Kami harus segera membawanya ke rumah sakit. Anda walinya? Wali? Aku bukan walinya. Aku hanya pasangan dansanya. Aku, ikutlah, kata instruktur sambil mendorong punggungku. Di dalam ambulans, aku menggenggam tangan Pak Bahtiar erat. Pak Bahtiar, Anda akan baik-baik saja. Pasti baik-baik saja. Tapi suaraku sendiri bergetar. Saat tiba di rumah sakit dan melihat Pak Bahtiar dibawa masuk ke ruang gawat darurat, aku berdoa, Tuhan, kumohon. Semoga dia selamat. Kebahagiaan yang baru saja kutemukan tidak mungkin berakhir seperti ini. Ini baru saja dimulai. Kami harus tampil di pentas, masih banyak hal yang harus kami lakukan bersama. Sambil duduk di bangku koridor menunggu, air mataku terus mengalir. Cinta yang kutemukan di usia 72 tahun tidak mungkin sesingkat ini. Pak Bahtiar, kumohon. Sadarlah. Kumohon.